Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi pemirsa. Wayang yang biasa kita kenal biasanya berasal dari Jawa. Nah, namun berbeda nih, ada wayang Potehi yang merupakan salah satu wayang khas Tionghoa yang sudah menjadi bagian dari kesenian tradisional Indonesia. Dan simak liputan tim iNews berikut ini. Keberadaan wayang Potehi di Indonesia cukup menarik minat masyarakat karena dipentaskan di tempat-tempat terbuka, termasuk di mal. Hal ini tidak terlepas dari semakin dekatnya budaya Cina dengan masyarakat Indonesia yang beragam. Seiring keterbukaan pasca reformasi, pentas wayang Potehi mulai dapat diterima sebagai bentuk hiburan dan budaya khas Imlek, sebagaimana barongsai dan kue keranjang. Pemirsa, untuk memeriahkan perayaan Imlek, salah satu mal di Jakarta menggelar pertunjukan wayang Potehi. Kesenian ini dibawa oleh perantau Tionghoa ke berbagai wilayah di Nusantara di masa lampau. Penasaran kan seperti apa? Yuk kita lihat. Pentas wayang Potehi kali ini menceritakan kisah Si Kong Hoang Tong, anak petinggi kerajaan Tong yang berjuang untuk dapat merebut kembali kerajaan yang sudah dikuasai selir jahat. Para pengunjung antusias menonton wayang Potehi karena unik dan jarang ditemukan. Bagus, soalnya jarang banget ya saya lihat ginian ya, apalagi di Jakarta ya. Jadi ini ya lumayan lah, bagus. Ini kan kayak pencampuran antara wayang dan juga budaya Tionghoa nih. Menurut Bapak itu bagus nggak sih? Terus unik atau bagaimana nih? Bagus, cukup unik sih, cukup unik. Yang mainnya juga lumayan bagus ya. Perayaan Imlek nggak? Iya, Biasanya perayaannya tuh kayak apa sih yang seru yang pengen dilihat? nonton barongsai. Oke. Kalau wayang kayak gini suka nggak sih? Belum ada sih, jarang ada. Unik ya? Iya, Terus tapi ngerti nggak sih ini kisahnya tentang apa gitu? sedikit ngerti lah, cerita zaman dahulu. Tentang kerajaan-kerajaan gitu atau gimana? Iya, Terus kira-kira bakal tertarik lagi nggak sih kalau ada wayang kayak gini terus untuk nonton? lebih tertarik yang aslinya ya, yang benar-benar orangnya gitu. Saya penasaran apa cara memainkan wayang Potehi sama ya dengan wayang yang berasal dari Jawa. Kita langsung tanya aja yuk sama dalangnya. Wayang Potehi itu artinya po itu kain, te itu kantong, hi itu boneka. Jadi kalau kita lihat dari bentuknya itu dia kan nggak pakai stick. Kalau wayang kulit kan pakai stick, tapi kalau kita cara bermainnya pakai jari jemari. Jadi jari kita masukkan seperti ada kantong gitu. Jadi makanya dinamakan Potehi, wayang kantong. Nah, karena kebiasaan. Dari kecil saya nontonnya wayang Potehi. Awalnya saya nonton karena dulu itu hiburan satu-satunya wayang Potehi, karena semacam kesel saya itu kan nggak kayak sekarang ada HP, ada segala macam. Kalau dulu kan nggak ada, jadi untuk menghibur, cari hiburan itu hanya cukup nonton wayang Potehi. Nah, untuk kisah wayang Potehi sendiri itu berarti dari budaya Tionghoa juga Betul. atau bagaimana? Terus apakah berganti-ganti, ada banyak atau gimana sih Pak? Wayang Potehi itu memang budaya dari RRT, dari Tiongkok. Ya, dia datang ke Indonesia semenjak itu beriringan dengan Kerajaan Majapahit. Ya, kira-kira sekitar 700 sampai 800 tahun silam hingga sampai saat ini. Itu tidak pernah ganti-ganti ya. Potehi tetap Potehi. Ceritanya tuh tentang apa nih Pak? Kalau boleh tahu. Menurut Dalang Subur, keberadaan wayang Potehi sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Mayoritas kisahnya memang mengangkat cerita-cerita kerajaan. Meski awalnya identik dengan agama Konghucu dan dipentaskan di kelenteng, kini pentas wayang Potehi merambah hingga gedung kesenian dan bahkan pusat perbelanjaan. Dari Jakarta, Raisa Nadia, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Wah, Ayah ini menarik sekali ya. Dari akulturasi budaya Tionghoa masuk ke Indonesia. Saya jadi penasaran nih, bagaimana hal ini bisa diterima masyarakat Indonesia, seperti apa perjalanannya? Ya benar sekali. Nah kini kita untuk mengetahui lebih jelas nih tentang keberagaman dan juga hal yang mungkin ada sejumlah masyarakat yang belum tahu nih. Betul. Untuk mengetahui lebih detailnya pemirsa, kita telah terhubung dengan Ibu Dwi Woro Retno Mastuti. Ini seorang akademisi dan peneliti wayang Potehi.
Selamat pagi Ibu Woro. Pagi. Iya, Ibu sudah berapa lama sih Anda menggeluti wayang potehi ini dan sebenarnya apa saja sih faktor yang membuat wayang potehi ini diterima di masyarakat Indonesia? Ya, izinkan saya mengucapkan selamat Imlek untuk para pemirsa di pemirsa Inews ya. Kue keranjang, kueku, capcay hadir di tahun kelinci. Selamat merayakan Imlek pemirsa Inews. Dong si Facai. Ya, terima kasih Mbak. Jadi wayang potehi ini memang biasanya melengkapi Hari Raya Imlek ya. Pada tahun-tahun hasil penelitian saya itu dari 1800 itu sudah muncul ya, dari sumber-sumber di foto-foto ataupun di sumber-sumber di Jerman ya, karena saya tidak bisa berbahasa Mandarin, jadi saya mendapatkan informasi tersebut di hasil penelitian para akademisi di Jerman. Nah itu cuma sekarang ini agak berkurang, mungkin karena khususnya di Indonesia karena wayang potehi ini sudah mau punah. Tetapi ada beberapa mall yang memang secara rutin menyajikan. Nah sejak Imlek, sejak COVID kemarin mungkin semua tiarap ya, jadi tahun ini sepertinya sedikit sekali. Terima kasih Inews sudah membuka kembali atau melakukan satu ya aktivitas seperti ini, yaitu menyiarkan wayang potehi agar seluruh komponen masyarakat ingat kalau ada Imlek itu ada potehi, begitu Mbak. Ya, Bu Woro tadi juga menyebutkan bahwa ini sudah rutin ada di mal. Memang kita lihat sudah rutin ada di mal-mal, bukan lagi di tempat-tempat kesenian ataupun di kelenteng. Ini hal yang menarik atau ini justru menyalahi kebudayaan atau aturan, Bu Woro? Saya pikir ini dunia selalu berubah ya, dan budaya itu dinamis, jadinya budaya itu termasuk potehi mengikuti perubahan zaman. Dan sekarang juga kalau di kelenteng kita jarang menemukan wayang potehi, justru kegiatan atau seni pertunjukan wayang potehi itu banyak juga selain di mall juga di sekolah-sekolah ya, untuk pembelajaran edukasi berkesenian dan berkebudayaan. Jadi hanya mungkin pakemnya berbeda. Kalau di kelenteng itu untuk ritual atau wayang para dewa, tetapi di luar kelenteng sifatnya entertainment dan edutainment, begitu Mas. Iya, Bu Woro, ini di masa lalu begitu ya, kita pernah mengalami hubungan yang buruk begitu ya dengan Tiongkok. Ini apakah ada kaitannya dengan politik, Bu? Dan juga apakah Anda pernah mendapatkan semacam wejangan begitu ya atau warning dari otoritas pendidikan saat mementaskan wayang potehi ini, Bu? Ya. Kaitannya ada politik. Wayang potehi ini ya, Anda mungkin tahu bahwa di era Soeharto tahun 67 itu potehi dan juga semua kegiatan budaya yang terkait dengan Tionghoa itu mendapatkan peringatan keras untuk tidak ditampilkan, kecuali di kelenteng sebagai bentuk satu apresiasi sebagai bagian dari ritual keagamaan Konghucu. Akan tetapi saat ini sejak Gus Dur larangan itu dicabut dan dimulai kembali pementasan wayang potehi. Karena saya di wayang potehi ya, dan juga barongsai dan lain-lainnya. Hanya sudah hilang satu generasi. Jadi saya sampaikan bisa dianggap hampir punah ya, mati suri, dan susah sekali untuk mengangkatnya. Di sekolah-sekolah sebetulnya belum mulai ditradisikan. Akan tetapi saya percaya bahwa konten atau isi dari potehi itu sangat baik untuk pendidikan budi pekerti. Jadi saya menghimbau juga, mengharapkanlah justru sekolah-sekolah itu dapat menampilkan wayang potehi juga, karena cerita wayang potehi seperti tadi disampaikan di awal
itu berisi tentang ajaran moral, budi pekerti, Oke. sopan santun, ksatria, heroik, dan juga kegembiraan ya, yang semua mengikuti ajaran yang sifatnya universal. Bagaimana kita bertata krama, bagaimana kita bergaul, persahabatan, bagaimana kita membela tanah air dan lain sebagainya. Oke. Jadi secara langsung memang tidak ada dunia pendidikan yang mengarahkan harus ada Potehi. Oh tidak, wayang Baik. pun tidak. Baik. Wayang Jawa ya maksud saya. Itu semua karena passion gitu. Sangat Karena positif memang hasrat. Bu Woro kalau kita dengar tadi ajaran-ajarannya juga dan apa yang menjadi pesan-pesan di Wayang Potehi ini. Tapi Bu Woro, apa sih yang menjadi tantangan? Apakah anak-anak muda nih seperti saya nih, anak muda nih masih mau menyaksikan, khususnya yang punya darah Tionghoa nih Bu Woro, masih mau menyaksikan Wayang Potehi nggak sih? Oh saya yakin pasti mau ya. Bermainlah ke rumah Cinwa karena di situ Anda bisa berlatih ya. Untuk ya boleh ya saya menyampaikan regenerasi Wayang Potehi memang nyaris tidak ada ya. Tidak ada sekolahnya, tidak ada tempatnya, dan kemudian saya berinisiatif bersama dengan teman-teman saya itu mendirikan satu sanggar Rumah Cinta Wayang yang khusus mempelajari tentang Potehi. Jadi kepada generasi muda jika ingin memang mengetahui atau belajar tentang Potehi, silahkan bergabung dengan kami di Rumah Cinta Wayang. Satu-satunya di Indonesia saya pikir ya, karena hanya ada 3 grup di Indonesia untuk Wayang Potehi, Fuhean di Gudo, Lima Merpati ya, dan kemudian dan ini semua klasik 2 ya. Dan kemudian semi juga semi kontemporer, tetapi di Rumah Cinta Wayang lebih kontemporer. Jadi isinya anak-anak muda semua. Nah, Pak Subur misalnya itu juga salah satu guru kami. Jadi beliaulah yang melatih kami anak-anak muda untuk bisa bermain Potehi. Ayo Mas, kita ke Rumah Cinta Wayang. Ajak kami Bu Woro Ajak ke rumah kami. Cinwa ya. Di Rumah Iya, Cinta. baik. Ajarkan kami main Wayang Potehi khususnya ya. Terima kasih Bu Ya Woro. ada IG-nya kok, ada IG-nya. Oh, Siap, ada siap. IG-nya, nanti kita follow ya. Harus kita follow. Baik Bu Woro, terima kasih banyak atas waktunya. Menarik sekali Wayang Potehi. Sehat selalu Bu Woro. Dan Terima selamat kasih. kembali beraktivitas Bu Woro. Ya, Nah, bye-bye. Bayu dan juga pemirsa, ini kita melihat ya sejarah yang panjang dari Wayang Potehi dan juga ini cara mempertahankannya ya. Betul. Sempat terjadi juga kontra di masa lalu hingga saat ini. Semoga nanti banyak anak muda ya, generasi sekarang Seperti ini. kita ya, anak muda Seperti ya. kita anak muda dan juga Harus khususnya, ditekankan. dan juga khususnya untuk generasi anak muda Tionghoa ini lebih Betul. mengenal lagi dan mengetahui lagi ini Betul. budaya yang luar biasa.